yang menyertai kami hingga sampai ke rumah-Mu ini. Datanglah Tuhan berfirman di tengah-tengah kami, agar firman-Mu senjata kami di dalam hidup kami ini, agar kami tenang, bersukacita, mengikuti jalan-jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, terimalah doa kami ini. Amin. Firman Tuhan, nats khotbah kita pagi Minggu hari ini tertulis dalam Yesaya pasal 62 ayat 1 hingga ayat 5. Yesaya 62 ayat 1 hingga ayat 5 kita membaca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Keselamatan Sion akan datang dengan segera. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Demikian firman Tuhan. Shalom. Firman Tuhan di pagi ini menyapa kita bagaimana untuk bertemu, bersukacita di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, tema minggu kita hari ini adalah bangsa-bangsa melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan, yang diangkat dari Yesaya 62 ayat 2 yang telah kita baca tadi. Allah berkata kepada umatnya yang diasingkan bahwa ada harapan bagi bangsa itu, masa depan, untuk masa depan mereka. Tuhan berjanji bahwa situasi Israel masa itu bukanlah akhir, bukanlah itu seterusnya yang dia alami, tetapi kondisi mereka yang menyedihkan yang mereka alami itu akan berubah. Bukan penderitaan akhir pada bangsa atau anak-anak Tuhan. Penderitaan yang dialami itu akan dirubah menjadi sukacita. Itu sebabnya dikatakan, Allah berulang kali mengatakan, Dia berbicara tentang pembaharuan hidup, pemulihan hubungan mereka yang telah rusak dengan Allah. Setelah pemulihan hubungan yang rusak, dari sanalah mereka diangkat menjadi memberikan sukacita yang benar-benar bersama dengan Tuhan. Khotbah hari ini berbicara tentang janji Tuhan. Janji Tuhan yang luar biasa bagi umatnya. Sebelumnya dalam kitab Yesaya ini Allah berjanji untuk membangun kembali kota Yerusalem
Yerusalem yang tandus dan terlantar dengan kondisi mereka akan dibangun dengan batu safir, menaranya dari batu rubi, gerbangnya dari tembok batu permata yang berharga. Maksudnya adalah bukan hanya bangunan fisik yang ingin Tuhan bangun, tetapi janji itu sekaligus membangun dengan karakter mereka di hadapan Tuhan. Bagaimana mereka di hadapan Tuhan agar benar, agar mereka itu benar-benar tunduk dan setia hanya kepada Tuhan saja. Namun kenyataannya yang dihadapi orang-orang yang kembali dari pembuangan itu jauh dari kata mulia. Sudah dijanjikan akan dibangun, kota itu akan dibangun, dengan jiwa mereka akan dibangun. Namun demikian masih jauh dari kata mulia. Tanah itu tampak bagi mereka seperti gurun. Memang tanah itu tidak kosong, masih ada menempati. Tidak semua mereka terbuang ke Babel, tetapi mereka meninggalkan kota tersebut untuk mencari nafkah ke desa-desa yang lain. Sekalipun mereka telah terbuang, tetapi mereka masih ada di desa-desa terpencil karena pembuangan, karena penderitaan yang mereka alami. Namun tidak ada yang mampu sekalipun dikatakan untuk membangun kembali. Tidak ada yang mampu memperbaiki kerusakan yang dilakukan oleh Nebukadnezar dan pasukan-pasukannya 65 tahun, selama 65 tahun lamanya. Ketika itulah para nabi, di sini Yesaya dengan nabi-nabi yang lain meyakinkan mereka untuk membangun kembali bait suci, menghimbau anak-anak Tuhan Israel yang kembali ke Yerusalem membangun bait suci. Jelas memang mereka membangun tidak seindah, tidak semegahnya dengan bangunan sebelumnya. Tidak bisa seindah itu. Jadi sekarang Nabi Yesaya bersumpah untuk menjanjikan atau memegang janji Tuhan, janji Allah. Memegang janji Allah yang diberikan kepada umatnya. Nabi akan melanjutkan apa tampaknya atau apa yang diinginkan Tuhan di tengah-tengah mereka. Nabi menjanjikan bahwa dia akan terus memegang apa yang telah dijanjikan Tuhan dan meminta kepada Tuhan agar Tuhan selalu memberkati dan kembali menerima anak-anaknya sebagai anak-anak yang telah dipilih. Nabi Yesaya berjanji akan membangun kembali Yerusalem seperti mana Allah telah menjanjikan anak-anak dari orang Israel akan memenuhi kota itu, dan juga ladang-ladang mereka akan kembali subur dan bersinar dengan terang kehadiran Tuhan yang terus-menerus di tengah-tengah anak-anak pilihannya. Disinilah kita melihat
saudara-saudara yang kekasih, Tuhan menjanjikan tidak akan seterusnya meninggalkan anak-anak yang Ia kasihi. Janji-janji dimulai dengan kepastian bahwa pembenaran, keselamatan, kemenangan, juga penebusan Yehuda akan terjadi. Nama baru itu akan kemungkinan diberikan kembali kepada mereka, seperti mana merubah nama Yakub menjadi Israel, Abram menjadi Abraham, Saulus menjadi Paulus. Merubah nama, membuat nama yang terbaik yang bisa dikenang oleh orang-orang lain. Mereka akan menjadi mahkota yang indah dan mahkota kerajaan. Tuhan akan terus menyenangi hamba anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, kegigihan dan keberanian hamba Tuhan, termasuk Yesaya di sini, untuk memberanikan diri menyuarakan janji Tuhan kepada umatnya dan juga kepada Tuhan untuk membawa doa-doa syafaat. Keberadaan anak-anak Tuhan atau orang yang percaya membawa seluruh anak-anak Tuhan di dalam doa syafaatnya. Inilah yang ingin kita tiru sebagai anak Tuhan. Kita harus membawa di dalam doa kita semua orang atau apa yang terjadi di dunia ini, terlebih-lebih yang dialami anak-anaknya di seluruh dunia. Tidak mengherankan bahwa Alkitab diakhiri dengan sebuah penglihatan tentang Yerusalem baru yang telah Tuhan persiapkan sebagai seorang pengantin perempuan yang didambakan, yang indah untuk suaminya. Pengantin perempuan itu yang sulit atau dikatakan yang telah Tuhan sediakan, tetapi sebagai pengantin perempuan Kristus, istri anak domba. Saudara-saudara yang kekasih, seperti Israel pasca pembuangan, gereja yang kini berjuang, gereja yang merasa sunyi dan juga gereja yang merasa ditinggalkan oleh Tuhan, itu pun mendapat tantangan yang sangat berat, yang susah untuk diperbaiki, susah untuk dipulihkan keadaannya sampai sekarang ini juga. Jangan kita merasa gereja yang baru, gereja saat ini yang sudah benar-benar telah dibenahi, menerima pembenahan dari Tuhan. Bahkan suara ini juga saatnya juga kepada kita, di mana para nabi Allah seperti Yesaya ini sebagai hamba Tuhan, sebagai perpanjangan tangan Tuhan, memberitakan keselamatan Tuhan secara terus-menerus. Orang percaya dipercayakan untuk memberitakan keselamatan sekalipun mengalami banyak tantangan, sekalipun mengalami banyak rintangan di dunia ini. Kalau kita percaya bahwa kita ini adalah hamba Tuhan atau anak Tuhan atau orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan menjanjikan bahwa Dia akan menyertai para anaknya dalam memberitakan Injil. Menyertai dalam arti bukan mengatakan segalanya sukses, segalanya itu indah, tetapi mengalami juga seperti apa yang dialami
para nabi-nabi di dalam Alkitab kita ini. Seperti itu juga para hambanya juga di masa kini mengalami tantangan, tetapi tidak akan mundur. Allah akan bersukacita karena hubungan antara anak-anaknya, antara umatnya dengan Allah pulih kembali. Itulah yang digambarkan dengan seperti girangnya mempelai melihat pengantin perempuannya, seperti seorang suami yang melindungi istrinya, yang melindungi semua keluarganya. Seperti itulah digambarkan para pengantin yang menjaga, yang bersukacita di dalam pertemuannya. Seperti itulah digambarkan orang Kristen yang bersukacita, yang selalu di jalan yang benar, di jalan Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, kasih Allah sungguh tak terbatas. Dia selalu menjaga dan melindungi umatnya. Ia tidak pernah meninggalkan mereka sendiri. Oleh karena itu, nabi seperti Nabi Yesaya tetap giat menyerukan keselamatan dari Allah sampai menyala seperti suluh. Seperti itulah Tuhan menginginkan kita memberitakan keselamatan, menyala seperti suluh. Ia juga ingin agar umat Israel tidak sekedar menerima keselamatan, melainkan turut serta menyerukan sampai semua orang mendengar dan memperoleh keselamatan seperti Israel di sini. Kita disuruh, orang Kristen disuruh membawa berita sampai ke ujung bumi dan tidak henti-hentinya. Disuruh untuk membawa kabar Injil, kabar keselamatan sampai ke ujung bumi, sampai semua mendengarkan, mengenal Tuhan. Keselamatan Tuhan adalah di tangan Tuhan sendiri. Siapa yang percaya, siapa yang menerima dan percaya, dialah selamat. Anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, dia mencari Tuhan dan sungguh-sungguh Tuhan menantikan kita, ingin mendekap kita. Tuhan menanti dan ingin mendekap kita dengan hangat. Oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih, mari saudara-saudaraku, pulihkan hidupmu, pulihkan hidup kita dengan Allah. Hidup lebih baik lagi di hadapan Tuhan, memberikan yang terbaik lagi kepada Tuhan lewat dari segala apa daya kita. Firman Tuhan hari ini menjadi kabar baik yang sangat luar biasa bagi kita. Bagian ini adalah pengumuman rencana dan janji Tuhan bagi kita. Kita harus percaya dan bersukacita untuk mengabarkan Injil lewat dari lagu pujian, lewat dari perbuatan, lewat dari segala gerak-gerik kita. Saat ini mungkin kita merasa jauh dari Tuhan, tetapi Tuhan berjanji untuk membawa kita kembali, memperbaharui janji, membuat kita mulia seperti apa yang Tuhan inginkan dari kita. Oleh sebab itu, tetaplah setia menanti janji Tuhan dan jangan jemu-jemu memberitakan janji Tuhan agar semua mengenalnya, hingga mereka dapat menyaksikan kebenaran dan kemuliaan Tuhan di dalam hidupnya. Tugas harus kita emban sebagai orang percaya. Tugas diberikan kepada kita seperti Tuhan memberikan kepada bangsa Israel dahulu, untuk membawa janji keselamatan
ke seluruh dunia, ke semua tempat dan semua keadaan. Tuhan memberkati kita. Selamat berkarya, selamat membawa keselamatan kepada semua orang. Diberkatilah kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu telah kami dengar pada saat ini. Tuhan menjanjikan kepada kami memperbaharui jiwa raga kami, memperbaharui masa depan kami menjadi yang baru, yang lebih indah lagi. Seperti Tuhan menjanjikan keselamatan kepada Israel, keselamatan juga Tuhan berikan kepada kami karena kematian dan kebangkitan-Mu. Tuhan telah menyediakan keselamatan yang kekal bagi kami. Ajarlah kami Tuhan, sebagai umat Tuhan yang masih bisa, yang percaya kepadamu untuk memberitakan keselamatan-Mu. Tuhan Yesus, bangkitkan semangat kami ketika kami menghadapi banyak tantangan. Bangkitkan Tuhan semangat kami untuk menghadapi rintangan, godaan di dunia ini, agar kami tetap setia di hadapan-Mu. Dan juga Tuhan, kami berani memberitakan keselamatan-Mu kalaupun menghadapi apa yang terjadi di depan kami. Kami tidak takut dengan ancaman, kami tidak takut dengan apapun ganjaran, karena kami Tuhan percaya sukacita besar yang Tuhan sediakan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, utuslah kami, kuatkan kami membawa keselamatan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami, permohonan kami ini. Amin.